Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Angelica Sylvia Thomas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang perilaku konsumen digital. Pada kali ini, kita akan menganalisa tentang perilaku konsumen digital yang terjadi pada brand Mykonos Perfume. Mykonos Perfume merupakan sebuah brand parfum lokal yang seringkali disalahkira dan dianggap brand parfum luar negeri yang didirikan sejak 2019. Mykonos sendiri dibuat dengan bahan-bahan terbaik dan kualitas yang tertinggi, dan juga Mykonos menawarkan berbagai varian wewangian yang dirancang untuk pria, wanita, dan unisex. Beberapa parfum yang populer di Mykonos yaitu Matcha Latte pada tahun 2022, Pistachio Cream Cake di tahun 2023, Slow Living di tahun 2024, dan Luminous juga California dan Monaco, yang dimana akhir-akhir ini menjadi primadona di TikTok. Selain aroma yang enak, parfum Mykonos juga dibuat dengan packaging yang mewah dan elegan, sehingga bisa menjadi pilihan yang tepat untuk hadiah atau sebagai item koleksi. Mykonos juga menghadirkan serangkaian produk unggulan lain, termasuk di antara lainnya yaitu body mist, dan lebih daripada 50.000 pieces body mist berhasil terjual oleh Mykonos sejak 2023, yang mana telah menjadi titik baik bagi industri parfum lokal dengan menawarkan harga yang lebih terjangkau berkisar antara 150.000 sampai dengan 250.000. Mykonos Perfume sendiri aktif berinteraksi dengan komunitas pecinta parfum melalui media sosialnya seperti akun Instagram resmi mereka di @officialmykonos dengan menampilkan berbagai foto dan video produk serta kegiatan yang dilakukan mereka. Adapun penjualan online dilakukan di Shopee dengan pengikut lebih daripada 826.000. Selain itu, akun TikTok mereka @mykonosofficial memiliki lebih dari 378.000 pengikut dan 2,4 juta like, yang menunjukkan popularitas dan keterlibatan yang signifikan dengan audiensnya. Dalam meningkatkan peminat dan penjualannya, Mykonos juga melakukan live di dua platform mereka yaitu Shopee dan TikTok, yang dimana dilakukan dalam 2 atau 3 kali dalam sehari. Di TikTok sendiri terdapat 4 admin dan dibagi dalam sehari menjadi 2 admin yang sering bergantian setiap harinya. Berikutnya dapat kita lihat yaitu produk-produk yang ada pada Mykonos Perfume. Terdiri dari beberapa produk yaitu Mykonos Enchanted, California, Mykonos Luminous, Mykonos Slow Living, dan Mykonos Milk Drops. Juga Mykonos memiliki banyak varian yang memiliki beberapa varian parfum yang populer yaitu Rose Scent, Vanilla Scent, Jasmine Scent. Masih banyak lagi varian seperti Dark Secret, Satin Blanc, Utopia, Teapot Tree, Sparkling Rose, dan lainnya. Mykonos juga menghadirkan serangkaian produk unggulan lain termasuk diantaranya yaitu body mist. Berikut adalah analisis live pada TikTok. Admin pertama, penonton aktif dan sales penjualan signifikan terjadi. Live dimulai pada jam 14.00 sampai 15.00 dan kemudian admin aktif membunyikan bell. Produk yang dibuka sampai dengan 29 etalase, di mana ketika baru dimulai live, banyak yang sudah check out payment dan banyak yang sudah sold out. Sampai dengan habis live, biasanya tinggal tersedia 6 sampai dengan 7 etalase yang ready. View di sini yang paling sedikit adalah 207, sedangkan view tertinggi adalah 265 orang penonton. Interaksi antara admin dan pembeli banyak terjadi. Admin begitu aktif dalam menjawab. Ada yang juga bertanya tentang pengiriman, apakah setelah ditransfer langsung dikirim, dan ternyata paling lambat pengiriman dilakukan setelah 3 minggu ataupun lebih daripada itu. Pada live kali ini, varian yang paling banyak ditanya yaitu varian California dan Slow Living, yang dimana cepat laku walaupun tidak ditanya di dalam live. Dan rata-rata pembelinya adalah laki-laki. Pada admin 2, pada live kali ini, admin seringkali melakukan pause sehingga viewer berkurang sampai dengan 50-an. Dan admin terlalu banyak bermain handphone sehingga terkesan tidak fokus pada live. Live dimulai dari 16.00 sampai dengan selesai. Ketika live, admin tidak seperti admin pertama yang selalu membunyikan bell. Produk yang dibuka pun hanya 15 etalase, dan dikarenakan banyak produk yang sold out atau belum restock, banyak juga yang mencoba varian baru atau malahan mencari ke platform yang lainnya yaitu Shopee.
Penjualan tetap lancar terjadi karena ketika setiap membeli parfum dengan pembelian 50 ml maupun 100 ml mendapatkan free tester secara random. Pada saat memasuki jam 18.30, like di sini sudah mencapai 1.700 dan viewer sudah mencapai di atas 200 orang. Dan untuk pembeli tetap dominan dengan laki-laki. Tetapi saat live ini, varian yang ditanya sangat bervariasi, tidak seperti saat admin satu live. Dan kemudian pada live di admin ketiga, pada live kali ini admin begitu aktif juga. Live dimulai dari pukul 16.00 sampai dengan selesai. Produk yang dibuka pada kali ini agak lebih banyak daripada admin kedua, yaitu berjumlah 19 etalase. Dan dikarenakan banyak produk yang sold out ataupun belum restock, banyak yang belum berminat untuk membeli pada live di admin ketiga. Pada saat memasuki jam 5 sore dan jam 7 malam, like sudah mencapai 4.200 dan walaupun viewernya di bawah dari 200 orang. Admin sering memberikan flash sale apalagi ketika like menyentuh sesuai dengan keinginan admin. Dan untuk pembeli tetap dominan di mana laki-laki, tetapi saat live ini varian yang ditanya juga bervariasi, tidak seperti saat admin satu live. Dan pada live ini diulang-ulang bahwa tidak terjadi COD atau cash on delivery. Dan kita lanjut pada analisis di admin keempat, yaitu pada live kali ini viewer rata-rata hanya 160 sampai dengan 180-an, tetapi live sangat aktif hingga mencapai 17.600 like. Produk yang dibuka dari 19 etalase, dan dikarenakan banyak produk yang sold out atau belum restock, banyak juga yang mau membeli pada live di admin keempat dengan harga flash sale. Admin keempat juga sering memberikan flash sale apalagi ketika like menyentuh sesuai dengan keinginan admin. Dan untuk pembeli tetap dominan laki-laki, tetapi pada saat live ini varian yang ditanya tidak terlalu bervariasi, tidak seperti admin satu live. Admin selalu aktif, selalu memencet bel dan biasanya ribut sehingga dinotis oleh customer. Saat live ini juga ditanya berkali-kali tentang produk California, dan dimana tetap pembeli yang lebih banyak untuk produk ini yaitu adalah laki-laki. Pada live admin kali ini sering ditanya oleh pembeli dan biasanya mereka menunggu di saat war untuk tanggal cantik yaitu 11 ataupun di tanggal cantik 12/12, karena biasanya seperti yang terjadi saat ini sudah ramai di tanggal 12/12 ataupun di tanggal 11. Saat ini yang ada pada admin 4 etalase yang sudah sold out baru 4 etalase. Kesimpulan analisa live di TikTok yaitu pola interaksi konsumen yang paling diminati pada TikTok di Mykonos yaitu interaksi real time dalam live streaming, yaitu melakukan tanya jawab langsung di mana konsumen sangat aktif untuk bertanya tentang produk secara langsung seperti bahan, aroma, cara penggunaan, flash sale dan pengiriman ataupun sistem PO. Dan dilakukan adanya diskon eksklusif di mana konsumen cenderung lebih aktif dalam sesi live jika ada flash sale yang diberikan oleh admin yang sedang live ketika like menyentuh angka yang sesuai dengan permintaan admin. Penawaran eksklusif selama beberapa menit selama live di TikTok mendorong tindakan cepat dari konsumen, bahkan ada yang berubah menjadi FOMO karena takut kehabisan produk sehingga harus cepat-cepat membeli barang yang sedang ready. Ketiga, live edukatif. Di live ini sering digunakan untuk menjawab pertanyaan spesifik seperti cara memilih parfum berdasarkan preferensi pribadi atau cara pemakaiannya atau kapan waktu pemakaian yang tepat. Dan bagaimana jika parfum tidak sesuai dengan klaimnya, hal apa yang perlu dilakukan, dan bagaimana admin memberikan panduan sederhana seperti cara menyemprot parfum agar tahan lama. Yang keempat, engagementnya tinggi. Konsumen merasa dihargai karena pertanyaan atau komentar mereka diperhatikan, sehingga meningkatkan loyalitas mereka terhadap Mykonos. Dan yang terakhir, diskusi antar konsumen. Biasanya konsumen ada yang saling bertukar testimoni dan diskusi tentang pengalaman mereka dengan produk Mykonos.
Setelah kita membahas tentang analisa admin yang melakukan live di TikTok, kemudian kita akan menganalisa tentang konten yang ada di TikTok. Konten Luminos paling banyak dilihat, di-like, dan di-share dikarenakan produk ini merupakan produk parfum pertama dengan konsep glow in the dark. Dengan estetika yang menonjol, nama Luminos sudah mencerminkan konsep yang mewah, bercahaya, dan menarik perhatian. Hal ini diperkuat dengan tampilan kemasan yang elegan dan promosi konten visual yang memperlihatkan produk dibuat dengan efek sinematik, pencahayaan menarik, dan narasi yang mengesankan sehingga memikat audiens secara visual. Luminos sendiri diperkenalkan memiliki aroma yang mewah dan elegan yang seringkali dibandingkan dengan parfum high-end. Hal ini membuatnya menarik bagi pengguna yang ingin mencoba produk premium dengan harga yang terjangkau. Mykonos sering menggunakan fitur TikTok seperti reply with video untuk menjawab komentar atau pertanyaan tentang Luminos yang meningkatkan keterlibatan daripada viewer. Luminos juga dipromosikan di sesi live atau ditampilkan dalam video unboxing yang dimana membantu menciptakan hype dan FOMO. Dan kemudian kita dapat lihat pada tabel pertama, pada tahun 2022, penjualan Mykonos ada di peringkat terakhir dan kemudian pada tahun 2023, Mykonos berhasil menjual lebih daripada 50.000 unit body mist dan di mana produk Mykonos dipasarkan dengan harga yang murah antara 150.000 hingga 250.000. Dengan asumsi harga rata-rata 200.000 per unit, penjualan Mykonos 50.000 unit body mist menghasilkan pendapatan sekitar 10 miliar. Namun, angka ini mencakup total penjualan dan tidak spesifik dari platform TikTok saja. Masih ada juga penjualan di platform Shopee juga. Selain itu, Mykonos telah memperluas distribusi produknya ke berbagai toko fisik seperti Guardian, KKV, dan Beauty Hall di Indonesia yang berkontribusi pada peningkatan penjualan secara keseluruhan hingga 2024 yang dicatat mencapai 20 miliar. Yang dapat kita lihat pada tabel di bawahnya, di mana Mykonos sudah mencapai posisi ketiga. Kesimpulan secara keseluruhan, Mykonos telah berhasil memanfaatkan platform digital seperti TikTok dengan memaksimalkan pola interaksi seperti live streaming dan membalas komentar konsumen, berkolaborasi dengan para influencer, dan membangun sebuah storytelling dari sebuah aroma. Interaksi konsumen yang efektif berperan penting dalam membangun brand engagement dan loyalitas dari konsumen. Strategi-strategi ini telah membantu menciptakan hubungan yang emosional dengan konsumen, meningkatkan kesadaran daripada Mykonos dan mendongkrak penjualan produk pada live TikTok. Namun, untuk mempertahankan momentum dan memperkuat loyalitas konsumen, masih perlu dilakukan beberapa inovasi berkelanjutan dalam pendekatan pemasaran dan interaksi dengan para konsumen. Untuk saran strategis dalam meningkatkan engagement dan loyalitas konsumen, yaitu pertama, menggunakan data customer yang sudah pernah berbelanja untuk memberikan rekomendasi parfum sesuai dengan gaya hidup dan kirimkan pemberitahuan eksklusif untuk promo, yaitu produk baru ataupun event khusus. Dan pada saat live streaming, gunakan polling atau kuis dan sesi interaktif selama live. Sebaiknya juga sekali-sekali ketika live dilakukan dengan berkolaborasi dengan influencer atau ahli parfum. Dan kemudian sediakan live eksklusif untuk komunitas yang lebih loyal dan juga libatkan konsumen dalam survei untuk menciptakan aroma yang baru. Nah, untuk konten kreatif di TikTok, buatlah tutorial, tips, atau tantangan seperti #Mykonos Signature Scent dan tampilkan proses pembuatan parfum untuk memperkuat ketertarikan emosional daripada customer. Kedua, membuat membership premium untuk komunitas yang loyal dan meluncurkan program keanggotaan dengan diskon dan akses yang lebih eksklusif. Ketiga, manfaatkan ulasan dan UGC dengan membagikan testimoni konsumen dan dorong mereka membuat konten dengan tagar resmi seperti Mykonos Signature Scan. Dan kemudian keempat, mengkampanyekan sosial dan storytelling dengan melibatkan konsumen dalam program CSR dan tampilkan cerita inspiratif mereka. Dan yang terakhir, inovasi produk secara berkala dan merilis varian baru yang secara berkala. Baik, sekian presentasi dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya.